Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwatul Islam, kita melanjutkan kajian Mujmal Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah. Kita masuk ke bab yang ke-6. Itu yang berhubungan dengan masalah takdir. Kata beliau, min arkanil iman al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Di antara rukun iman, yaitu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Bahwasanya itu semua dari Allah. Wa yashmal al-iman bi kulli nususil qadar wa maratibihi. Berarti mencakup apa? Kata beliau, itu mengimani semua nas-nas, dalil-dalil masalah takdir dan martabat-martabatnya, tingkatan-tingkatannya. Apa itu martabat iman kepada takdir? Yang pertama, al-ilmu. Ya, ilmu. Maksudnya bagaimana? Artinya bahwa Allah ilmunya mencakup segala sesuatu. Allah ilmunya mencakup segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Allah tahu. Apa yang akan terjadi pada 10 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, Allah tahu. Apa yang akan kita lakukan esok hari, seminggu yang akan datang, Allah tahu. Semua tak lepas dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Islam, saudaraku seiman. Kemudian yang kedua, yaitu al-kitabah, tulisan. Artinya Allah sudah menulis takdir setiap makhluk, ya, sampai hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, innallaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah. Allah sudah mencatat takdir seluruh makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun, Allah sudah menulis takdir seluruh makhluk. Wajib kita imani itu. Iya. Martabat yang ketiga itu al-masyiah, kehendak. Maksudnya bagaimana? Bahwa segala sesuatu tidak lepas dari kehendak Allah. Masya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki ada, pasti ada. Dan apa yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak mungkin terjadi. Wajib kita imani. Adanya maksiat, sudah kehendak Allah, betul. Kenapa Allah berkehendak adanya maksiat? Untuk menguji para hamba. Allah berkehendak adanya iblis, ya. Kenapa? Karena ujian semuanya.
Dan para ulama yang membagi kehendak Allah menjadi dua macam. Yang pertama kehendak kauniyah, qadariyah. Masyiah, kauniyah, qadariyah. Itu kehendak yang tidak berhubungan dengan cinta dan ridhonya Allah. Kehendak yang tidak berhubungan dengan cinta dan ridhonya Allah. Artinya murni kehendak. Yang tentunya kehendak Allah tidak lepas dari hikmah. Itu disebut dengan masyiah, qadariyah, kauniyah, qadariyah. Yang kedua yaitu masyiah diniyah syar'iyah. Yaitu kehendak yang berhubungan dengan yang Allah cintai dan ridhai. Apa bedanya Pak, dua kehendak ini Pak? Kehendak yang pertama apa tadi? Kehendak kauniyah, qadariyah. Kehendak yang kedua apa tadi? Diniyah, syar'iyah. Siapa yang tahu apa bedanya? Bedanya antara dua kehendak ini apa? Bedanya tadi, kalau yang pertama, kauniyah, qadariyah, tidak berhubungan dengan cinta dan ridho Allah. Sedangkan diniyah, syariah berhubungan dengan cinta dan ridho Allah. Saya berikan contoh. Allah berkehendak adanya iblis. Apakah Allah cinta kepada iblis? Tidak. Kenapa Allah berkehendak? Karena ada hikmah yang Allah inginkan. Allah berkehendak adanya perpecahan. Adanya apa? Perpecahan. Tapi apakah Allah ridho kepada perpecahan? Jawab tidak. Justru Allah melarang kita berpecah belah. Allah berkehendak adanya maksiat. Apakah Allah cinta kepada maksiat? Tidak. Justru Allah melarang kita berbuat maksiat. Nah ini namanya kauniyah, qadariyah. Adapun diniyah, syariah, contohnya apa? Contohnya Allah menyuruh kita sholat. Sholat dicintai oleh Allah tidak? Dicintai oleh Allah. Allah menyuruh kita zakat, puasa, haji, dan berbagai macam amalan-amalan kebaikan. Ini semua adalah kehendak diniyah, syariah. Dan kehendak yang pertama Pak, pasti terjadi. Kehendak yang pertama pasti apa? Terjadi. Adapun kehendak yang kedua, ya, di sana ada yang taat, ada yang tidak taat. Allah berkehendak untuk ditaati, ternyata ada yang tidak taat. Allah berkehendak untuk supaya manusia jangan ikuti iblis. Ternyata ada yang ngikutin iblis. Maka dari itulah saudaraku seiman. Nah ini perbedaan antara dua takdir tadi. Takdir masyiah, qadariyah, diniyah, kauniyah, qadariyah. Dengan masyiah, diniyah, syar'iyah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian martabat yang terakhir, yang keempat. Itu al-khalq, penciptaan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu. Bahkan Allah menciptakan perbuatan manusia. Allah berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu amalkan. Allah telah menciptakan semuanya. Kemudian kata beliau, wa annahu ta'ala la radda liqada'ih wa la mu'aqqiba ya li hukmih. Dan bahwasanya tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah. Tidak ada yang bisa menolak apa?
ketentuan Allah, takdir Allah. Kalau Allah takdirkan kamu miskin, pasti miskin. Kalau Allah takdirkan kamu sakit, pasti sakit. Walaupun kita berusaha untuk menghindar dari sakit, Pak. Dengan cara masuk ke sebuah tempat yang steril, dan berbagai macam usaha kita untuk tidak sakit. Tapi kalau Allah sudah takdirkan sakit, pasti Allah jadikan sebab-sebab kita sakit. Iya. Makanya sesuatu yang Allah takdirkan tidak akan bisa kita hindari, gak mungkin. Wala mu'aqiba li hukmihi, dan tidak boleh kita mengomentari hukumnya. Tidak boleh kita mengkritik hukum Allah. Kenapa, Pak? Karena hukum Allah itu, Pak, sempurna. Allah membuat hukum berdasarkan ilmu Allah yang sempurna. Sedangkan manusia ilmunya kurang. Allah berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Karena ilmu kita sedikit sedangkan ilmu Allah sangat luas, maka tidak boleh seorang hamba mengkritik hukum Allah, mentakrib, menambah-nambah hukum Allah, mengatakan ini hukum Allah nggak relevan dengan zaman. Kita katakan ente hamba. Kamu sebagai seorang hamba, ilmu kamu sedikit dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Sekarang apa hikmahnya? Apa sih hikmahnya kita beriman kepada takdir itu, Pak? Apa buah? Kenapa kita disuruh beriman kepada takdir? Ya, banyak sekali. Yang pertama, ada wa ibadatillah. Ya. Dalam rangka kita beribadah kepada Allah, Pak. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara beriman kepada apa? Takdir. Yang kedua, ya, supaya kita tenang hidup kita, Pak. Karena ketika kita beriman kepada takdir, hidup kita tenang, tentram. Antum kena musibah, antum berkata, udah takdir, gimana lagi? Saya ridho dengan ketentuan Allah, saya yakin ketentuan Allah semuanya adil. Saya yakin ini yang terbaik buat saya. Antum akan ridho dengan seperti itu, tenang hidup antum, Masya Allah. Sehingga akan muncul sifat sabar. Sifat apa? Sabar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dan takdir-takdir yang kurang mengenakan. Iya. Demikian pula, akhi, beriman kepada takdir menambah kita hidayah dan keimanan. Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Artinya kata para ulama, dia beriman bahwa musibah itu semua dari Allah. Dia beriman bahwa takdir yang tidak enak ini semua dari Allah. Lalu ia berusaha untuk ridho dan taslim. Maka orang seperti ini akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara manfaat kita beriman kepada takdir, akhi, menimbulkan keikhlasan. Menimbulkan apa? Keikhlasan. Kenapa demikian? Karena ketika kita tahu bahwa segala sesuatu tidak lepas dari takdir,
maka kita ingin berusaha mendapatkan takdir yang baik dari Allah. Maka kita berusaha untuk mengikhlaskan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas, walaupun ketika antum dikasih takdir yang gak enak, kita ikhlas saja. Ya, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ibadah, kita berusaha untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Pak, beriman kepada takdir menimbulkan tawakal yang kuat kepada Allah. Ya. Beriman kepada takdir menimbulkan apa? Tawakal, syaja'ah, keberanian. Antum yakin bahwa yang namanya kematian itu sudah Allah takdirkan. Kalau antum yakin kematian sudah ditakdirkan oleh Allah, ana yakin akan tumbuh pertama keberanian, yang kedua tawakal. Contoh misalnya, antum naik pesawat, kadang kan ada orang takut naik pesawat tuh Pak. Takut kenapa? Takut jatuh. Iya, saya punya teman kalau diajak naik pesawat gak mau. Takut saya Ustaz. Iya. Kenapa takutnya? Ya karena banyak mendengar pesawat jatuh. Ada pesawat yang kena turbulen dan yang lain-lain. Akhirnya ketakutan. Kita katakan akhi, kalau Allah takdirkan kita mati dimanapun kita bakalan mati. Nggak harus di pesawat. Antum bilang takut naik pesawat, saya mau naik mobil aja. Kalau Allah takdirkan kamu mati, di mobil pun kamu mati. Ya tidak Pak? Ya. Dan kalau Allah takdirkan tidak mati, walaupun pesawatnya jatuh, antum nggak bakalan mati. Ini wajib kita imani Pak. Sehingga dengan keyakinan seperti inilah kita jadi berani saja. Bayangkan kalau kita dirundung ketakutan terus, mau naik pesawat takut jatuh, naik mobil takut tabrakan, naik motor takut ditabrak, jalan kaki takut kepleset atau gimana. Udah di rumah aja. Di rumah pun kalau antum Allah takdirkan mati ketiban. Ya, ketiban atap jatuh tuh. Ya akhi. Kita justru wajib iman kepada takdir. Semua Allah sudah tentukan. Udah tawakal kepada Allah. Faman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan cukupi dia. Wajib kamu yakin ini. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara faidah beriman kepada takdir, saudaraku seiman, yaitu menimbulkan syukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Allah takdirkan antum jadi orang kaya, syukuri. Karena Allah mampu untuk mencabut nikmat itu dan menjadikan antum orang miskin. Mudah bagi Allah. Allah berikan kepada kita sehat, berarti takdir antum dijadikan orang sehat, syukuri. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, aku akan tambah buat kamu. Akhul Islam, saudaraku seiman. Di antara hikmah kita beriman kepada takdir, ya akhi, apa? Menimbulkan tawadhu. Menimbulkan apa? Tawadhu. Antum punya harta yang banyak, ketika antum yakin ini semua sudah diberi oleh Allah, semua pemberian dari Allah, takdir dari Allah, maka antum tidak akan sombong dan kekayaan antum. Allah takdirkan antum jadi ulama, antum tidak akan sombong dengan ilmu.
Maka ini Masya Allah, ikhwata Islam, saudaraku seiman. Di antaranya juga menimbulkan sifat apa? Dermawan. Sifat apa? Dermawan. Ketika antum dikasih nikmat banyak sama Allah, antum mikir gini, Allah aja ngasih ke saya nggak hitungan, masa saya ngasih orang hitungan? Allah aja ngasih kita itu nggak hitungan, Pak. Masa kita ngasih orang hitungan? Maka dengan cara seperti itu akan muncul sifat dermawan. Masya Allah. Ikhwata Islam, dan banyak lagi faedah-faedah yang mulia ya dari beriman kepada takdir, saudaraku seiman. Kita masuk ke poin yang nomor 2. Kata beliau, al-iradatu wal amrul waridani fil kitabi was sunnati naw'an. Keinginan dan perintah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah ada dua macam. Sudah kita sebutkan tadi sebetulnya. Yang pertama iradah kauniyah qadariyah dan iradah syar'iyah diniyah. Karena itu sudah kita bahas tadi, kita masuk poin nomor 3. Hidayatul ibadi wa idlaluhum biyadillah. Faminhum man hadahu Allahu fadlan. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalatu adlan. Hidayah dan kesesatan semua itu di tangan Allah. Di antara manusia ada yang diberikan hidayah oleh Allah sebagai karunia dari Allah. Dan di antara manusia ada yang berhak tersesat akibat perbuatannya sendiri. Ya, sebagai keadilan Allah. Allah tahu, Pak, siapa orang yang hatinya berhak dapat hidayah, Allah tahu. Si fulan berhak dapat hidayah karena ternyata hatinya selalu menginginkan hidayah. Hatinya mudah menerima hidayah, maka Allah berikan hidayah kepada dia. Sementara si fulan Allah tahu hatinya nggak cocok dapat hidayah. Kalaupun Allah kasih hidayah, dia akan sia-siakan hidayah itu, Pak. Ada nggak orang yang dikasih hidayah, terus ternyata dia menyia-nyiakan hidayah? Ada, banyak. Udah dikasih hidayah sholat tahajud, alhamdulillah tuh. Semalam, 2 malam, 3 malam tahajud. Setelah itu, males . Setelah itu nggak tahajud lagi. Kenapa? Padahal tuh kan hidayah, pemberian yang dari Allah yang luar biasa. Kok tiba-tiba dia lepaskan aja itu pemberian Allah hidayah untuk tahajud itu, Pak. Iya. Seakan-akan dia tidak butuh tahajud. Seakan-akan dia menganggap tahajud bukan nikmat. Akhirnya Allah ambil lagi. Makanya dia nggak bisa tahajud lagi, Pak. Musibah. Ada orang yang tadinya Masya Allah rajin di majlis ta'lim, Pak. Masya Allah. Duduk di majlis ilmu, nyatet rajin, Masya Allah. Rupanya Pak, Allah sedikit uji dia dengan ujian. Ternyata apa yang terjadi, Pak? Mundur dari pengajian, dikit-dikit. Tadinya seminggu sekali, sekarang sebulan sekali. Sekarang sudah setahun sekali. Lama-lama udah nggak ngaji sama sekali. Kenapa? Ternyata memang hatinya tidak cocok dapat hidayah. Makanya kalau Allah sudah memberikan kepada kita hidayah, pelihara tuh hidayah. Jangan disia-siakan. Ada orang yang tadinya Masya Allah, dunianya gemerlap, banyak maksiat, dapat hidayah, alhamdulillah, ngaji, alhamdulillah. Tapi apa yang terjadi? Dia masih mengingat-ingat masa lalunya dan berharap bisa balik lagi ke masa lalunya, bisa maksiat lagi. Berarti dia sebetulnya belum taubat, Pak.
Akhirnya apa yang terjadi? Suatu ketika akhirnya ada kesempatan balik lagi dia. Berarti memang hidayah nggak cocok buat dia tuh Pak. Makanya Allah tahu, Allah maha tahu Pak. Hati seorang hamba itu Allah tahu. Siapa yang berhak dapat hidayah? Siapa yang berhak dapat hidayahnya sempurna? Siapa yang dapat hidayahnya kurang? Dapat hidayah tapi kurang. Makanya kita Pak terus minta kepada Allah hidayah. Berapa kali kita meminta hidayah dalam sehari semalam? Nah, berapa kali kita minta hidayah? Minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Penting itu Pak. Akhwat Islam saudaraku seiman. Ada orang yang ya hatinya ternyata lebih menyukai kesesatan dan tidak menyukai hidayah. Maka dari itulah ya akhi, ya, hidayah itu semua di tangan Allah. Karena Allah yang paling tahu hati manusia. Makanya Rasulullah SAW kalau ceramah beliau mengatakan apa? Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, maka tidak ada orang yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Kenapa? Karena semua di tangan Allah. Semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kewajiban kita gimana dong? Kewajiban kita Pak, yang pertama selalu minta hidayah. Yang kedua, berusaha mencari hidayah. Yang ketiga, kalau sudah kita dapat hidayah, berusaha istiqomah di atas hidayah. Pertahankan sampai mati kita. Pertahankan. Iya. Makanya kata Aisyah, karena Rasulullah SAW idza amila amalan asbatahu. Rasulullah SAW kalau mengamalkan suatu amalan, maka beliau akan pertahankan. Walaupun amalan itu kecil. Ya. Antum alhamdulillah nih dikasih sama Allah hidayah baca Quran. Pertahankan tuh baca Quran Pak. Walaupun bisanya sehari cuma 1 lembar, gak masalah. Yang penting pertahankan, continue terus. Karena itu pemberian Allah yang luar biasa. Apalagi kalau antum Masya Allah dikasih hidayah sama Allah semangat untuk menghafalkan Al-Quran. Masya Allah. Iya. Makanya apa? Mendapatkan hidayah tidak mudah. Yang susah itu adalah, yang lebih susah dari itu adalah mempertahankan apa? Hidayah. Iya. Poin nomor 4. Al-ibadu wa af'aluhum min makhluqatillahi ta'ala. Alladzi la khaliqa siwah. Wallahu khaliqun li af'alil ibad. Wa hum fa'iluna laha 'alal haqiqah. Para hamba dan perbuatan mereka diciptakan oleh Allah. Para hamba dan perbuatan mereka diciptakan oleh Allah. Maka Allah lah yang menciptakan perbuatan para hamba. Dan para hamba lah yang melakukan perbuatan secara hakiki. Yang menciptakan perbuatan manusia siapa? Allah. Yang membuat kita bisa gerak siapa Pak? Allah. Allah memberikan kepada kita kaki, tangan, mata, lisan. Allah yang bisa menjadikan kita berbicara, bergerak, mendengar, melihat. Dan itu semua Pak di bawah kemampuan manusia. Maka Allah turunkan syariatnya, perintah dan larangannya. Iya. Di antara manusia ada yang menggunakan badannya untuk ketaatan. Dia sholat, dia zakat, dia puasa. Maka yang melakukan sholat secara hakiki si hamba. Yang menciptakan perbuatannya siapa? Allah.
Yang melakukan maksiat secara hakiki siapa? Si hamba. Yang menciptakan perbuatannya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Akhul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini berdasarkan ayat yang sudah kita sebutkan tadi. Allah Ta'ala berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian amalkan. Artinya perbuatan kalian, amalan kalian, Allah pun yang menciptakannya. Akhul Islam, saudaraku seiman. Poin yang kelima. Isbatul hikmati fi af'alillahi ta'ala. Wa isbatu ta'siril asbabi bimasyiatillahi ta'ala. Wajib menetapkan bahwa perbuatan Allah tak lepas dari hikmah. Wajib menetapkan bahwa perbuatan Allah tidak lepas dari apa? Dari apa, Pak? Dari hikmah. Dan wajib menetapkan bahwa sebab itu berpengaruh dengan izin dari Allah, dengan kehendak Allah. Bahwa sebab itu berpengaruh dengan kehendak Allah. Berarti ada dua poin ini. Poin yang pertama bahwa kita wajib beriman, Pak, bahwa perbuatan Allah itu tidak lepas dari hikmah. Tidak lepas dari apa? Hikmah. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah melakukan perbuatan itu sia-sia. Gak mungkin sia-sia. Mana dalilnya? Firman Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Iya. Tidak mungkin ada ciptaan Allah yang sia-sia, nggak mungkin, Pak. Kalau manusia belum tahu hikmahnya, itu karena ilmunya yang belum nyampe. Dulu saya waktu kecil mendengar gini, Pak, katanya usus buntu itu nggak ada manfaatnya, nggak ada fungsinya. Nggak mungkin, Pak. Allah menciptakan usus buntu itu pasti ada apa? Hikmahnya. Tapi kita hanya aja yang belum sampai ilmunya. Kenapa ya Allah ciptakan nyamuk? Ganggu banget. Iya. Kalau kita belum paham hikmahnya, karena kita belum dikasih ilmunya. Kenapa Allah ciptakan nyamuk? Kenapa Allah ciptakan lalat? Kenapa Allah ciptakan apa itu binatang yang suka ngedorongin tinja tuh, Pak? Apa itu? Pernah ngeliat nggak? Binatang yang suka ngedorongin tai ayam, didorongin sama dia. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Iya. Apa hikmahnya? Allahu a'lam. Tapi kita yakin pasti ada hikmahnya, Pak. Kita hanya diberikan oleh Allah ilmu sedikit saja. Sedikit saja. Apa hikmahnya Allah ciptakan planet Pluto, Jupiter, Mars? Allah tahu, tapi kita tidak tahu. Kenapa Allah ciptakan galaksi di langit itu sampai banyak sekali? Selain galaksi Bima Sakti ada galaksi-galaksi yang lainnya. Apa hikmahnya ada galaksi-galaksi itu? Kita yakin bahwa pasti ada hikmahnya. Kitanya aja yang belum tahu. Karena Allah mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali apa? Sedikit sekali. Yakin, Pak, semua ada hikmahnya. Setiap helai rambut kita ini pasti ada hikmahnya, Pak. Wajib kita yakini itu, saudaraku seiman. Makanya Allah ya meniadakan dari dirinya kesia-siaan. Allah berfirman, ya, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia
dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Fata'alallahul malikul haq. Maha tinggi Allah, Raja yang hak. Ya. Allah juga berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira akan dibiarkan sia-sia? Gak mungkin, Pak. Nah ini poin yang harus kita pahami betul, Pak. Semua ada hikmahnya, Pak. Kenapa si fulan terlahir dalam keadaan cacat? Yang satu lagi terlahir dalam keadaan sempurna. Semua ada hikmahnya, Pak. Hanya Allah yang Maha tahu. Si fulan dijadikan buta matanya. Yang satu melek. Semua ada hikmahnya, Pak. Hanya Allah yang Maha tahu. Ini, ya akhi. Kemudian kata beliau, dan menetapkan bahwa sebab itu berpengaruh dengan kehendak Allah. Wajib kita imani bahwa sebab itu berpengaruh dengan kehendak Allah. Contoh sebab apa? Obat. Kita wajib imani bahwa obat itu punya pengaruh untuk kesembuhan. Tapi semua dengan kehendak Allah dan izin Allah. Iya. Kita disuruh makan obat. Kata Rasulullah, tadawau ya ibadallah, wala tadawau bil haram. Berobatlah wahai hamba Allah, tapi jangan berobat dengan yang haram. Ahlus sunnah meyakini bahwa obat ini sebagai sebab saja. Dan bahwasanya obat ini mempunyai pengaruh untuk kesembuhan. Tapi semua tak lepas dari izin Allah dan kehendaknya. Dan kewajiban kita tawakalnya kepada Allah, bukan kepada obat. Makanya ketika kita melakukan sebab, yang harus kita perhatikan, Pak, bahwa kita mengambil sebab itu hanya sebagai wasilah. Jangan sampai hati kita bersandar kepada sebab. Ya, antum cari rezeki, usaha, jangan sampai hati kita bersandar kepada usaha kita. Ada orang yang ketakutan usahanya kolab. Karena ada pertama jenis daripada bersandar hati kepada selain Allah. Yang kedua kurang tawakalnya. Kalau dia bersandarnya kepada Allah bukan kepada usahanya, tenang Pak dia. Semua Allah takdirkan. Kalau takdirkan kolab ya kolab, gimana lagi? Ya, saya kan cuma usaha saja, Allah yang menentukan. Berarti orang ini memang benar bersandarnya kepada Allah. Akal Islam, saudaraku seiman. Kita masuk poin yang nomor 6. Tabli al-ajalu maktubatun wal arzaqu maqsumatun was-sa'adatu wasyaqawatu maktubatani 'alan nasi qabla khalqihim. Ajal sudah dituliskan. Rezeki sudah dibagi-bagi. Bahagia dan sengsara sudah ditentukan sebelum manusia diciptakan. Manusia ketika berada di dalam rahim ibunya, Allah menyuruh malaikat untuk mencatat 4 untuknya, Pak. Bikat birizkihi, wa ajalihi, wa amalihi, wa syaqiyun aw sa'id. Ditulis ajalnya, ditulis rezekinya, ditulis amalnya, dan ditulis apakah dia akan bahagia masuk surga atau sengsara masuk neraka. Semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tentunya Pak, karena itu sudah ditulis bukan berarti kita berserah kepada takdir. Kenapa? Karena kita tidak pernah diberitahu apa takdir kita. Dan Rasul menyuruh kita adalah apa? Rasul menyuruh kita beramal, berbuat.
Sekarang kalau antum kerja aja mikirin takdir aja, takdir saya apa ya? Percuma, ngapain dipikirin? Takdir saya gimana ya, bakalan kaya apa miskin? Ngapain dipikirin? Mikirin takdir nggak ada manfaatnya. Yang kita diperintahkan itu mencari takdir. Mencari apa? Takdir. Saya pernah menyebutkan kepada antum ya, kisah Umar bin Khattab yang hendak memotong tangan si pencuri. Pak. Ketika hendak dipotong oleh Umar tangan si pencuri, apa kata si pencuri? Mahlan ya Amiral Mukminin. Sebentar, hai Amiral Mukminin. Bukankah saya mencuri ini dengan takdir Allah? Kan itu takdir. Kok saya harus dipotong sih? Apa kata Umar? Betul. Dan aku akan potong tanganmu pun dengan takdir Allah. Kenapa? Kefakihan Umar. Kalau antum lapar, takdir nggak Pak? Apakah hanya karena antum lapar sudah takdir Allah, antum menyerah, tidak cari makan, dan antum berkata, kalau Allah takdirkan kenyang-kenyang sendiri? Nggak mungkin. Kalau kita lapar, kita mencari makan. Mencari apa? Makan. Kalau kita pengen kaya, cari duit. Kalau kita pengen sehat, usaha. Semua tidak lepas dari apa? Usaha, saudara. Allah menceritakan tentang Maryam yang hendak melahirkan dalam surat Maryam, Pak. Ketika Maryam hendak melahirkan, Allah berfirman kepada Maryam apa? Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Goyangkanlah pohon kurma itu kepadamu. Misalnya kurma itu akan menjatuhkan buah-buahnya yang ranum. Antum pernah ngegoyangin pohon kurma nggak Pak? Pohon kurma kuat Pak. Ya, antum goyangin nggak bakal goyang. Tapi Allah menyuruh Maryam untuk usaha dulu. Nggak langsung serta-merta langsung Allah turunkan apa? Kurma. Allah mengatakan goyangkan kepadamu. Artinya usaha dulu. Demikian pula kita. Usaha. Makanya ya Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat bahwa setiap kalian sudah ditentukan di surga atau di neraka. Apa kata para sahabat? Fafimal amal ya Rasulullah. Kalau begitu buat apa kita beramal hai Rasulullah? Kalau kita sudah ditentukan. Kata Rasulullah, i'malu. Beramal saja. Jangan pikirkan takdir maksudnya. Karena kita tidak tahu. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah. Setiap kalian itu dimudahkan kepada apa dia akan masuk. Kalau ke surga, Allah mudahkan dia dengan amalan surga. Kalau ke neraka, Allah jadikan ia dimudahkan ke amalan neraka. Sekarang kita pikir, selama ini kita dimudahkan kemana? Kalau selama ini kok dimudahkan kepada maksiat, segera taubat. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini Pak, ajal sudah ditentukan. Kita umurnya berapa tahun? Allah tahu. Allah tahu di mana kita akan mati, meninggal dunia. Kalau Allah takdirkan kita matinya di India, Allah pasti membuat sebab yang menyebabkan kita pergi ke sana, Pak. Kalau Allah takdirkan kita matinya di Mekah, pasti ada sebabnya kita akan pergi ke sana. Semua Allah tahu. Iya. Berapa tahun kita umurnya hanya Allah yang maha tahu. Dan inilah hikmah yang besar Pak. Kita tidak ada satupun yang dikasih tahu sama Allah umur kita berapa tahun. Apa hikmahnya? Hikmahnya supaya kita bersiap-siap terus. Coba kalau antum dikasih tahu umurmu 60 tahun. Ah masih lama. Kalau gitu nanti saya taubatnya umur 55 tahun aja.
Masih ada kesempatan tuh saya beramal soleh 5 tahun. Iya. Tapi Allah tidak tahu. Mungkin besok kita meninggal. Bahkan mungkin pulang dari pengajian kita meninggal. Iya. Hanya Allah yang Maha tahu. Supaya apa, Pak? Supaya kita bersiap-siap. Iya. Kita tidak ingin mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka dari itu segala perbuatan yang kita tidak suka mati di atasnya jangan dilakukan. Iya. Poin nomor 7. Al-ihtijaju bil qadari yakunu 'alal masaibi wal alam. Wa la yajuzul ihtijaju bihi 'alal ma'ayibi wal atham. Bal tajibu taubatu minha wa yulamu fa'iluha. Beralasan dengan takdir, ya, beralasan dengan takdir hanya dalam masalah musibah saja yang menimpa. Boleh beralasan dengan takdir dalam masalah apa? Musibah. Dan tidak boleh beralasan dengan takdir dalam masalah dosa. Dalam masalah apa? Dosa. Karena kewajiban seorang hamba adalah taubat dari dosa, bukan malah beralasan dengan takdir. Dan pelaku yang melakukan dosa itu tercela di sisi Allah. Perhatikan saudaraku poin ini, Pak. Kalau antum berzina, jangan pernah berkata, sudah takdir gimana lagi. Antum saja, kalau ada orang yang mencuri harta antum, merampok harta antum, lalu rampok itu berkata kepada antum, Mas, udah takdir, ridho aja ya. Kira-kira antum ridho nggak, Mas? Antum punya istri berzina, lalu antum marah, terus kata istri apa? Udah takdir, Mas, gimana lagi? Kira-kira antum terima? Siapa yang menerima? Akal mana yang mau menerima? Ketika lampu merah, antum terabas, dipanggil polisi. Kenapa terabas? Takdir, Pak. Siapa polisi yang mau terima? Enggak ada polisi yang mau terima, Pak. Nah, sekarang ada orang berbuat maksiat, tiba-tiba dia berkata, udah takdir. Kita katakan, kamu diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan maksiat dan kamu mampu. Dan kamu tidak menggunakan kemampuan kamu, maka kamu tercela. Bayangkan, Pak, kalau setiap orang yang berbuat maksiat tidak boleh dihukum, rusak semua peraturan. Hanya karena alasan katanya udah takdir. Berarti yang mencuri nggak boleh dihukum, yang korupsi nggak boleh dihukum, semua nggak boleh dihukum. Kenapa? Karena sudah takdir. Maka rusak semua peraturan, rusak semua syariat. Akal Islam, saudaraku seiman. Jadi kapan boleh kita berkata ini semua sudah takdir? Kapan? Dalam musibah saja. Dikasih sakit, antum katakan, udah takdir Allah. Dikasih musibah, bencana, ya, gempa sehingga rumah kita hancur. Apa yang harus kita katakan? Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Semua sudah takdir Allah. Dan takdir Allah tak lepas dari hikmahnya. Allah Maha Adil. Tidak mungkin Allah zalim. Iya. Nah, ini saudaraku seiman. Jadi boleh kita beralasan dengan takdir hanya dalam musibah. Adapun dalam masalah maksiat tidak boleh beralasan dengan takdir. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Saya pernah melihat, ya, ada orang yang masih saudara juga, ya,
masih ada hubungan saudara lah. Dia perempuan nggak pakai jilbab, udah dinasehatin kamu pakai jilbab. Apa jawabnya? Kalau Allah takdirkan saya dapat hidayah, dia juga saya dapat pakai jilbab kok. Kalau Allah takdirkan saya dapat hidayah, nanti juga saya pakai jilbab. Loh, kira-kira ucapan ini benar nggak Pak? Ya, sama dengan kaum musyrikin zaman dahulu. Apa kata orang musyrikin? Lau sya'allahu ma asyrakna wala aba'una. Kalau Allah kehendaki, kami tidak akan berbuat syirik. Kalau Allah kehendaki, bapak kami juga tidak akan berbuat syirik. Masya Allah. Ucapan yang batil, Mas. Kita katakan betul. Kalau Allah kehendaki, kamu dapat hidayah, kamu dapat hidayah. Cuma masalahnya kamu sekarang harus dapat hidayah. Karena kamu tidak tahu matinya kapan. Gimana kalau ternyata kamu matinya besok. Dan ternyata kamu tidak dapat hidayah. Siap masuk neraka? Iya. Ada yang pernah dinasihatin gitu Pak. Kamu nggak takut sama neraka? Gak apa-apalah, di neraka banyak cewek cantik. Benar Pak. Sahih. Iya. Gak takut sama neraka. La ilaha illallah. Sudah masuk maghrib belum? 3 menit lagi. Udah cukup Pak? Iya. Kita lanjutkan habis maghrib. Bismillah. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan poin yang terakhir. Setelah itu baru kita tanya jawab. Beliau al-inqita'u ila al-asbabi syirkun fit tauhid. Wal-i'radu 'anil asbabi bil kulliyah qadahun fi syarr. Wa nafyu ta'siril asbabi mukhalifun lisyar'i wal aqli. Wa tawakkulu la yunafil akhdha bil asbabi. Bersandar kepada sebab syirik dalam tauhid. Dan berpaling dari sebab secara keseluruhan, maka ini merusak kerusakan dalam syariat. Dan meniadakan pengaruh sebab bertabrakan dengan syariat dan akal. Dan tawakal tidak meniadakan mengambil sebab. Tidak meniadakan mengambil sebab. Di sini beliau berbicara tentang masalah sebab. Sebab untuk mendapatkan takdir yang baik. Sudah kita sebutkan tadi contohnya ya. Sebab untuk sembuh berobat dan minum obat. Itu sebab. Sebab kita kaya apa Pak? Usaha. Pengen dapat jodoh, ambil sebabnya, cari jodoh. Nah, beliau mengatakan bahwa kalau kita bersandar kepada sebab, hati kita bersandar kepada sebab, termasuk syirik. Karena kewajiban kita adalah bersandar hanya kepada siapa? Allah saja. Bukan kepada sebab, bukan kepada obat, bukan kepada dokter. Iya. Tapi hati kita hanya bersandar kepada Allah. Maka siapa yang bersandar kepada sebab, berarti dia telah berbuat syirik. Seakan-akan sebab inilah yang menyembuhkan. Padahal dia hanya sebatas sebab. Yang menyembuhkan hanya siapa? Allah saja.
dan berpaling dari sebab, artinya nggak mau mengambil sebab sama sekali, ini sama saja merusak syariat. Karena syariat kita menyuruh mengambil sebab, tidak apa? Menyuruh. Rasulullah sabda, tadawau ya ibadallah, berobatlah wahai hamba Allah. Lihat, Rasulullah menyuruh kita mengambil sebab untuk sembuh. Itu dengan cara apa? Berobat. Allah menyuruh kita cari rezeki nggak Pak? Menyuruh kita. Wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila telah selesai sholat Jumat, silahkan kalian bertebaran di muka bumi dan carilah rezeki Allah. Disuruh kita untuk cari apa? Rezeki karunia-Nya. Sekarang ada orang yang saya nggak mau berobat. Kalau Allah takdirkan sembuh sendiri. Tidak baik. Berpaling dari sebab sama sekali tidak bagus. Saya nggak mau cari duit. Kalau Allah takdirkan kaya sendiri. Ini jelas tidak benar. Dan meniadakan pengaruh sebab bertabrakan dengan syariat dan akal. Artinya obat itu nggak ada pengaruhnya untuk kesembuhan. Kita katakan salah. Obat itu punya pengaruh. Tapi semuanya tidak lepas dari kehendak Allah dan izinnya. Iya. Makanya kan banyak para ilmuwan meneliti Pak tentang khasiat tumbuhan. Tumbuhan ini ternyata khasiatnya untuk ini. Dia mengandung ini. Ya. Itu dikarenakan itu menunjukkan bahwa yang namanya obat itu pengaruh. Tapi tidak boleh kita meyakini bahwa obat berpengaruh dengan sendirinya tanpa izin Allah. Kalau kita punya keyakinan bahwa obat berpengaruh dengan sendirinya dengan tanpa izin Allah, ini syirik. Kalau beliau berkata, dan tawakal tidak meniadakan mengambil sebab. Tawakal itu bukan artinya kita tidak berusaha, salah. Justru kata para ulama, tawakal itu rukunnya 2. Rukun yang pertama, hati bersandar kepada Allah. Rukun yang kedua, mengambil sebab. Ya, harus itu. Siapa yang tawakal, hatinya bersandar kepada Allah, tapi tidak mau mengambil sebab. Bukan tawakal itu Pak, malas namanya. Dan siapa yang berusaha mengambil sebab, tapi bersandarnya bukan kepada Allah, tapi bersandar kepada sebab, ia syirik. Disebut tawakal, kalau hatinya hanya bersandar kepada Allah. Dan ia berusaha untuk mencari apa? Sebab. Iya. Demikian kita buka tanya jawab. Apabila suami selingkuh, apakah dan istri minta cerai, apakah perceraian itu termasuk takdir? Iya, semua tidak lepas dari takdir Pak. Cuman Pak, ya, bukan berarti kita berserah diri kepada takdir. Cerai dalam Islam itu pada asalnya haram kata Ibnu Taimiyah. Hukum asal cerai itu apa? Haram. Kenapa? Karena itu diridhoi oleh iblis. Boleh cerai kalau memang di sana ada maslahat yang lebih besar atau menolak mudarat yang lebih besar, boleh, nggak masalah. Seorang wanita minta cerai karena suaminya selingkuh, nggak masalah. Kalau memang sisi wanita ini khawatir tidak bisa lagi taat sama suaminya, daripada dia melakukan kufur kepada suami, ya udah. Seperti ada seorang sahabiat, ya, datang ke Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, suamiku itu bagus agama dan akhlaknya. Tapi aku khawatir aku kufur dalam Islam. Rupanya si wanita ini pernah melihat suaminya jalan sama para sahabat. Ternyata suaminya yang paling jelek, Pak. Akhirnya hilang rasa cintanya.
Takut dia. Dia tidak bisa berbakti kepada siapa? Suaminya. Akhirnya datang ke Rasulullah. Kata Rasulullah, "Ataruddina hadiqatah?" Apakah kamu mau mengembalikan kepada suamimu kebun yang pernah diberikan olehnya? Mau. Dibalikin, dipisahkan oleh Rasulullah SAW. Khulu namanya, Pak. Apalagi ini, padahal tadi suaminya enggak selingkuh, enggak apa. Nah ini selingkuh. Ya. Nah ini. Apakah istri langsung menerima permintaan suami untuk berpisah? Ya, kalau suami yang minta dan dia menceraikan, ya karena selingkuhnya, itu artinya buat istri kebaikan. Allah ingin hindarkan istri dari suami yang kayak gini. Kalau memang suami mencerai dia karena dia selingkuh, ya sudah. Kamu bersyukur kepada Allah sebagai seorang istri. Alhamdulillah, Allah selamatkan aku dari laki-laki yang ngaco kayak gitu. Ya. Misalnya ada orang yang menyalahkan takdir. Dia menyesal menikah dengan seseorang. Apakah dia tidak beriman kepada takdir? Kok disalahkan takdir? Dulu kamu nikah, kenapa? Sebabnya. Kan kamu dulu yang menikah atas pilihan kamu kan? Iya kan? Atas pilihan kamu. Kamu yang mau menikah sama dia. Setelah nikah tiba-tiba kamu nyesel. Nyalahin takdir. Ini salah besar, Mas. Haram hukumnya menyalahkan takdir. Salahkan diri kita sendiri. Ya. Kalau kamu menyesalnya kenapa? Ternyata akhlaknya buruk. Ya udah cari yang lain. Ya. Enggak Ustadz, saya nikahnya lewat Facebook. Ya, fotonya mau kelihatan cantik gitu. Pas nikah, la ilaha illallah. Ya, ternyata tidak sesuai. Salah siapa? Kan Rasulullah nyuruh untuk lihat langsung. Undur ilaiha. Gak cukup pakai foto itu. Yang salah kamu. Kok kamu nyalain Allah? Subhanallah. Ini termasuk dosa besar loh, Mas. Menyalahkan takdir itu termasuk dosa besar. Seakan-akan Allah ilmunya kurang. Seakan-akan kita ini lebih hebat dan lebih berilmu dari Allah. Iya. Ini kalau antum menyesal menikah sama seseorang, antum introspeksi, nyesalnya kenapa? Sebuah takdir, misalnya suatu kebakaran atau kecelakaan kendaraan, apakah bisa diminimalisir atau dihindari sehingga tidak terjadi hal-hal yang lebih parah oleh manusia? Bisa. Semua itu selama di bawah kemampuan manusia, lakukan sesuai kemampuan. Kalau di luar kemampuan, baru kita katakan qadarullah wa masya'a. Kalau kita sudah berusaha meminimalisir kecelakaan, qadarullah kecelakaan juga, ya udah, baru kita katakan qadarullah wa masya'a. Bagaimana menyikapi orang yang bangun selalu siang? Ketika ditegur istrinya, dia bilang semua sudah diatur oleh Allah. Nah ini Pak, subhanallah. Ya, akhi, seperti ini benar nggak menurut antum? Saya yakin semua yang ada di sini sepakat nih orang nggak benar nih. Kenapa? Ini pemalas ini Pak. Pemalas yang kemudian beralasan dengan apa? Takdir. Rasulullah SAW hal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah datang suatu malam untuk membangunkan Fatimah dan Ali. Fatimah dan Ali untuk sholat malam. Sholat malam. Apa jawaban Ali? Wahai Rasulullah, jiwa kita kan sudah di tangan Allah.
Kalau Allah takdirkan kita bangun, nanti juga bangun. Pergilah Rasulullah sambil memukul pahanya sambil berkata, wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala. Manusia itu memang suka berdebat. Iya. Artinya Rasulullah menyalahkan, ini nggak benar. Kenapa? Karena dia mampu untuk bangun. Kenapa dia tidak berusaha? Kenapa dia tidak ada usaha? Nah ini ya. Maka bilang ke suamimu, Mas, kan sholat itu wajib, Mas. Dan kewajiban kita adalah berusaha, mujahadah, berjihad melawan hawa nafsu. Ya, kita mau masuk surga terus enak-enakan nggak mungkin. Kalau kita mau masuk surga harus usaha dong, berjihad melawan diri kita sendiri. Qadarullah saya dibesarkan oleh ibu saya saja, karena orang tua berpisah semenjak kecil. Ayah saya tidak pernah menafkahi setelah bercerai, tapi sekarang setelah anak-anaknya berkeluarga, ayah saya sering mengeluh dan terkesan meminta untuk diberi oleh anak-anaknya. Bagaimana ya Ustadz, kami anak-anaknya tidak berat memberi kepada ayah kami. Niatkan untuk berbakti saja dan berharap pahala di sisi Allah. Soal ayah dulu tidak mau ngasih, yaitu dosa dia. Adapun kamu jangan membalas dosa dengan dosa. Bantulah. Harapkan dengan bantuan kamu wajah Allah SWT. Ridho Allah saja udah. Saya pengen dapat surga. Udah bantu udah. Iya. Saya baru saja mengundurkan diri dari sebuah perusahaan dan memilih untuk berhijrah menjadi pedagang. Apakah itu termasuk takdir yang sudah dituliskan oleh Allah dalam kehidupan saya? Pak, memang semua sudah takdir. Tapi sekali lagi, karena itu pilihan Anda. Kalau Anda ternyata lebih memilih jadi pedagang daripada kerja di perusahaan, berarti itu sudah konsekuensi untuk kamu sudah siap untuk mengambil segala sesuatu konsekuensinya. Dan jangan pernah menyesal dan menyalahkan takdir setelah itu. Ya. Aduh, kenapa saya dulu keluar, sekarang jadi pedagang malah lebih sibuk, nggak ngaji-ngaji, dagang sana, dagang sini. Kita katakan ya, antum sih dulu nggak istikharah. Ya. Kan Rasulullah SAW menyuruh, idza hamma ahadukum bil amri, siapapun di antara kalian yang ingin melakukan perbuatan, hendaklah sholat 2 rakaat, ya selain sholat fardu. Lalu doa istikharah, Allahumma inni astakhiruka bi ilmi. Penting Pak, istikharah dulu, minta pilihan. Ya, setelah kita istikharah, lalu kita lakukan ternyata dimudahkan oleh Allah, insya Allah itu kebaikan. Iya. Karena kejahilan kami sebagai orang tua, kami baru mengetahui jika nama anak kami berasal dari bahasa pengatut agama yang lain. Apakah sebaiknya mengganti? Iya, betul. Karena Rasulullah SAW selalu mengganti nama para sahabat yang maknanya tidak baik. Pernah Rasulullah bertemu dengan seorang sahabat namanya Hazan. Susah. Siapa nama kamu? Hazan. Hazan itu artinya susah. Kata Rasulullah apa? La bal antas sahal. Tidak, namamu adalah sahal, mudah. Tapi apa kata si Hazan? Saya nggak mau merubah nama yang dikasih sama orang tua. Kata Rasulullah, terserah. Apa kata dia? Semenjak itu aku dikasih kesusahan terus sama Allah. Iya. Jadi nama-nama yang maknanya tidak baik, Pak, segera ganti. Segera ganti. Bagaimana hidayah itu datang ketika kita sering ke pengajian tapi masih sering lihat atau nonton maksiat di HP. Dan tidak menyaring bermain dengan lawan jenis, Ustadz. Kita sering ke pengajian tapi masih suka maksiat. Iya.
Tentunya Pak, tujuan kita ngaji adalah pengen masuk surga, ya enggak? Kita ngaji itu bukan sebatas pengen tahu, bukan. Kita duduk di majlis taklim bukan hanya ingin bangga-banggaan. Wah, saya duduk di majlis taklim nih. Saya ngaji sama Ustadz Fulan nih. Bukan. Kita duduk di majlis ilmu karena pengen masuk surga. Ya. Maka kalau kita sering ke pengajian tapi masih seperti itu, coba niat kita diperbaiki lagi. Tujuan kita nuntut ilmu untuk apa sih? Pikirkan baik-baik. Jangan sampai ilmu itu menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Ternyata ilmunya tidak bermanfaat. Ya. Ketika Allah menjadikan lisan kita mendoakan seorang, dalam hal ini masalah jodoh misalnya, secara terus-menerus, sekalipun kita sudah berusaha untuk melepaskannya, apakah berarti takdir itu tanda bahwa dia akan jadi milik kita? Belum tentu juga. Akhi, antum doanya jangan maksa sama Allah. Ya Allah, jadikan dia istriku, ya Allah. Ya, sampai-sampai istikharahnya isinya maksa. Ya Allah, jika dia memang baik untukku, jodohkan. Dan jika dia tidak baik untukku, jadikan dia baik. Ini salah, Pak. Serahkan sama Allah. Istikharah. Yang menurut kamu baik belum tentu di sisi Allah, Pak. Baik. Orang kalau sudah cinta itu, Pak, semua keburukan hilang. Buta mata kita, Pak. Kalau sudah jatuh cinta itu benar. Maka dari itu serahkan sama dia Allah. Kalau dia memang baik untukku, mudahkan aku menikahi. Kalau dia tidak baik untukku, untuk agamaku, akhiratku, ya Allah, palingkan aku dari dia dan palingkan dia dari aku. Kita minta, Pak, yang baik. Setelah pernikahan dia menjadi wanita yang salehah. Karena yang kita lihat dia cantik, kita cinta, setelah nikah belum tentu dia jadi istri yang salehah, Pak. Iya. Suami diam-diam mengambil riba buat modal usaha tanpa sepengetahuan istri. Bagaimana sikap istri buat nasihati suami? Tanya dulu, jangan marahin suami dulu. Kebiasaan Rasulullah kalau melihat sahabatnya melakukan kesalahan, nanya dulu, kenapa kamu lakukan itu? Barangkali dia punya alasan. Barangkali dia punya syubhat. Tanya kepada suamimu, Mas, kamu diam-diam mengambil riba buat modal usaha ya. Kenapa kamu lakukan? Alasan kamu apa? Mungkin dia punya alasan. Ya. Dia tidak punya modal lagi. Sehingga terpaksa dia harus mengambil apa? Riba. Udah cari pinjaman yang halal nggak ada. Sementara dia harus menafkahi siapa? Anak istrinya. Akhirnya terpaksa deh dia ngambil riba. Darurat. Bisa jadi. Nah, tanya dulu kenapa sebabnya. Ya. Saya pernah membaca keburukan anak itu disebabkan oleh dosa orang tuanya. Selama anak itu melakukan keburukan karena dosa orang tuanya, Ustaz. Akhi, dosa orang tua memang bisa berpengaruh kepada anak, betul. Tapi tidak semua keburukan anak gara-gara orang tua, enggak juga. Sekarang Nabi Nuh punya anak. Dan anaknya tidak mau beriman. Ya enggak? Apakah gara-gara dosa Nabi Nuh? Tidak. Nabi Nuh nabi, orang yang soleh. Sampai Allah menyifati Nabi Nuh itu abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Tapi qadarullah anaknya nggak mau beriman.
Makanya tidak mutlak, tidak bisa kita katakan keburukan anak secara mutlak gara-gara apa? Orang tua, tidak juga. Iya. Bagaimana cara membersihkan hati? Saya baru saja keterima kerja setelah berbulan-bulan nganggur. Saat nganggur saya banyak dengar kajian, satu hari bisa satu kajian. Iman terasa manis di hati. Setelah bekerja kajian hanya 2-3 kali seminggu. Saya sudah merasa nyaman dengan lingkungan kerja dan pekerjaan saya. Rasa manis iman itu lama-lama hilang, Ustaz. Seakan-akan dunia sudah masuk ke hati. Bagaimana solusinya? Solusinya, antum kerja itu niatnya untuk mencari nafkah. Niatkan kerja antum. Kalau saya kerja, saya pertama niatnya untuk mencari nafkah. Yang kedua, saya ingin sedekah. Karena kalau cuma ngaji nggak cari nafkah, gimana? Antum tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami. Sekarang alhamdulillah antum dikasih pekerjaan dan antum merasa nyaman. Jarang loh orang dikasih kayak gini. Alhamdulillah. Sekarang tugas antum adalah bermujahadah, berjihad melawan diri sendiri. Bagaimana saya bisa mengatur waktu saya supaya bisa ngaji. Jangan sampai tinggalkan namanya majelis taklim. Jangan sampai. Karena majelis taklim itu Pak, seperti kalau buat HP itu kayak chargernya gitu loh Pak. Keimanan kita diperbaiki lagi. Kalau antum tinggalkan majelis taklim musibah. Setan akan sangat mudah sekali untuk menyantap antum. Ya. Kalau memang antum bisanya seminggu sekali, gak masalah. Yang penting seminggu sekalinya ini yang dipertahankan sekuat tenaga. Iya. Akal Islam saudaraku seiman. Saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.